Eee, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Jadi kita kan mau ngebahas kerajaan Hindu-Buddha nih. Apa aja ya kira-kira yang bakal dibahas? Atau table of contents-nya apa aja nih kira-kira? Wait, belum ganti. Teman-teman ini udah ngeganti belum ya share screen-nya? Aduh. Nah, jadi kita hari ini bakal ngebahas soal 5 pembahasan. Yang pertama dari yang paling dasarnya dulu nih teman-teman. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang selanjutnya kita bakal ngebahas, yang kedua kita bakal ngebahas kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Nah, terus yang ketiga kita udah masuk ke pembahasan kerajaan ini teman-teman. Ada kerajaan Kutai, terus yang selanjutnya ada kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan Sriwijaya. Sebenarnya masih ada lagi sih yang mau aku bahas, tapi nggak akan aku bahas di pertemuan sekarang karena kayaknya waktunya nggak akan cukup dan materinya lumayan padat kan kalau misalkan soal kerajaan Hindu-Buddha. Jadi takutnya uh, kali ini juga agak susah gitu memahaminya karena aku sendiri aja jujur waktu dulu UTBK belajar ini menurut aku lumayan susah sih teman-teman. Jadi aku harap penjelasan aku bisa dimengerti ya. Nah, oke, yang pertama kita bakal bahas tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, seperti yang kita tahu, teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori arus balik, juga teori Waisya. Nah, teori Brahmana itu apa sih? Nah, teori Brahmana ini pertama kali itu dikemukakan oleh tokoh yang namanya Candler. Nah, dia itu mengemukakan kalau misalkan kaum Brahmana nih yang pertama kali datang ke Nusantara. Mereka ini diundang karena raja-raja yang ada di Nusantara ini tertarik dengan ajaran agama Hindu-Buddha. Tapi teori Brahmana ini banyak banget nih teman-teman ditentang sama ahli lain karena Brahmana ini tuh nggak boleh menyeberangi lautan. Nah, kalau misalkan mereka nggak boleh menyeberangi lautan, gimana dong mereka datang ke Indonesia? Nah, itu tuh salah satu celahnya teori Brahmana. Yang selanjutnya tuh ada teori Ksatria. Teori Ksatria ini dikemukakan oleh tokoh yang bernama C.C. Burke. Nah, teori ini tuh bilang kalau misalkan uh, Hindu-Buddha datang ke Nusantara itu dibawa oleh raja-raja atau prajurit-prajurit yang waktu itu mengalami kekalahan dalam peperangan dan mereka itu lari ke Nusantara buat berlindung. Nah, lalu di Nusantara mereka itu mendirikan kayak apa ya, pemukiman dan kerajaan mereka kembali gitu dengan corak kebudayaannya mereka. Yang selanjutnya itu ada teori arus balik. Nah, teori arus balik ini dikemukakan oleh tokoh yang namanya FDK Bose. Nah, teori ini berasumsi kalau misalkan karena di India itu apa ya, agama Hindu dan Buddha itu ajarannya berkembangnya secara masif banget kan, pesat banget. Nah, itu tuh kedengeran sama para kaum cendekiawan yang ada di Nusantara dan itu tuh menarik mereka buat belajar mengenai agama Hindu-Buddha itu ke India dan setelah mereka belajar, mereka tuh balik lagi ke Nusantara untuk menyebarkannya ke sekitaran mereka gitu, ke wilayah mereka. Nah, yang selanjutnya ada teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh tokoh yang namanya N.G. Krom. Nah, teori ini tuh bilang kalau misalkan sebenarnya yang bawa Hindu-Buddha ke Nusantara itu para pedagang. Karena para pedagang itu kan waktu itu berdagang tuh masih pakai itu ya, apa ya, perahu layar yang masih bergantung banget sama arah mata angin. Jadi si para pedagang ini, mereka itu kalau misalkan mau kembali ke wilayah asal mereka, mereka tuh harus nunggu, kayak arus baliknya gitu, kayak angin baliknya gitu. Nah, makanya sambil nunggu itu, mereka itu bermukim di wilayah-wilayah, dekat pelabuhan, lalu mereka itu, apa ya, mereka kan pasti berinteraksi sama, masyarakat sekitar situ kan, dan dari situlah mereka itu menyebarkan agama Hindu-Buddhanya. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain atau, masih bingung?
Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya teman-teman, atau kalau aku ngejelasinnya kecepatan, tegur aja ya, soalnya aku emang ngomongnya agak cepet, jadi tegur aja nanti aku coba ngomongnya lebih pelan lagi, takutnya, malah sulit dimengerti gitu. Nah, masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara ini ya teman-teman, banyak banget ngasih pengaruh ke, eee, banyak banget gitu, salah di bidang pemerintahan. Kenapa sih? Tapi, bisa terbentuknya kerajaan-kerajaan itu tuh merupakan salah satu pengaruh dari, masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Karena pada awalnya, masyarakat Nusantara itu kan bersuku-suku kan, terus datanglah agama Hindu-Buddha yang mereka itu, berkasta-kasta dan itu udah di negara asalnya mereka itu membentuk kerajaan gitu, itu berpengaruh banget pola pemerintahan di Nusantara waktu itu. Makanya terbentuklah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang kita kenal sekarang. Nah, selanjutnya, nah ini kan ada yang nanya, teori tersebut dikemukakan pada tahun kapan ya, Kak? Dari buku yang aku baca sih nggak disebutin tahunnya ya teman-teman. Nanti kalau misalkan aku ketemu soal tahunnya nanti aku ini ya di grup Telegram biar kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Karena dari buku pegangan yang aku baca dari dosen aku juga itu tuh biasanya nggak disebutin gitu tahunnya kapan. Biasanya cuma disebutin tokohnya aja sih. Bentar ya, ini kok tidak mau lanjut. Nah, selanjutnya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Yang pertama itu ada Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini diperkirakan merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang tertua yang ada di Nusantara. Nah, Kerajaan Kutai sendiri itu dia itu apa ya? Bukan menghentikan. Jadi masa praaksara itu berhenti di Kerajaan Kutai gitu. Nah, buktinya apa sih masa praaksara itu berhenti di Kerajaan Kutai? Buktinya adalah 7 yupa yang ditemukan sebagai bukti Kerajaan Kutai gitu. Karena di yupa itu ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di mana berarti Indonesia tuh udah lepas tuh dari masa praaksaranya. Terus yang selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu pertama yang ada di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Siapa sih yang nggak tahu Kerajaan Sriwijaya itu jaya banget pada masanya gitu. Dia itu merupakan salah satu kerajaan maritim yang terbesar pada masa itu. Yang selanjutnya ada Kerajaan Melayu, Kerajaan Sunda, juga Kerajaan Mataram kuno. Nah, Mataram kuno ini disebut juga Kerajaan Medang Pamulan. Nah, yang selanjutnya ada Kerajaan Kediri, terus ada Kerajaan Singasari. Nah, siapa sih yang nggak tahu tokoh yang terkenal banget dari Kerajaan Singasari, namanya Ken Dede sama Ken Arok. Itu tuh kisah cinta mereka tuh kayak, oh my god. Terus yang selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan yang masyhur juga pada masanya. Namun sayangnya dia ini jadi penutup kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Nah, selanjutnya kita bakal langsung masuk ke pembahasan tentang Kerajaan Kutai. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, Kerajaan Kutai ini diperkirakan merupakan kerajaan Hindu-Buddha tertua yang ada di Nusantara. Nah, diperkirakannya itu Kerajaan Kutai itu ada di abad keempat. Nah, Kerajaan Kutai sendiri itu terletak di Kalimantan Timur, di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam. Nah, awal terbentuknya Kerajaan Kutai ini tuh namanya Kerajaan Kutai Martadipura. Awal berdirinya dipimpin oleh Maharaja Kudungga. Nah, aku punya fun fact nih teman-teman tentang Maharaja Kudungga ini. Walaupun Kudungga ini bisa disebut pendiri dan raja pertamanya Kerajaan Kutai, dia itu bukan merupakan pendiri Wangsakertanya, atau
bukan merupakan pendiri keluarga kerajaannya. Kenapa sih kayak gitu? Karena para ahli itu masih menduga kalau misalkan Kudungga ini merupakan orang Indonesia asli yang pertama kali banget terpapar sama kebudayaan India, tapi dia itu masih memegang teguh apa ya, kayak ciri-ciri kenusantaraannya gitu. Jadi dia itu nggak bisa dibilang Wangsakerta atau pendiri keluarga kerajaan. Nah, siapa sih pendiri keluarga kerajaan Kutai? Nah, pendirinya itu adalah anaknya Kudungga, yaitu Aswawarman. Dari namanya aja itu kita udah tahu kalau misalkan Aswawarman tuh India banget gitu kan. Terus yang selanjutnya ada kondisi ekonomi kerajaan Kutai. Nah, karena kerajaan Kutai ini berada di jalur waduh, waduh. Teman-teman aku izin off cam ya, soalnya tadi ada error gitu laptopnya. Nah, yang selanjutnya ada kondisi ekonomi. Nah, kan tadi udah dijelasin kalau misalkan letak geografisnya itu berada di jalur perdagangan antara Cina dan India, walaupun sebenarnya nggak ada di apa ya, jalur perdagangan utama Cina banget gitu, tapi kerajaan kerajaan Kutai ini tuh ada di jalur perdagangan. Jadi si kerajaan Kutai ini tuh ekonominya tuh terbangun karena adanya perdagangannya itu gitu. Selain itu kerajaan Kutai ini juga melakukan pertanian karena dia itu kan ada di tepi sungai ya, sedangkan di tepi sungai itu tuh subur banget, jadi buat pertaniannya bagus gitu. Terus sistem kepercayaannya yang berkembang itu adalah agama Hindu. Nah, ini tuh didasarkan pada keterangan yang terdapat pada beberapa prasasti yang ditemukan di kerajaan Kutai gitu. Kan tadi udah disebutin kalau misalkan di kerajaan Kutai itu sebagai bukti adanya kerajaan Kutai ditemukan adanya 7 yupa. Nah, dari 7 yupa itu baru ada beberapa nih teman-teman yang terbaca salahnya gitu. Nah, bukti kerajaan Kutai itu dapat diketahui dari prasasti yang berjumlah 7 yupa atau tiang yang ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang berangkat tahun 475 Masehi atau abad 5. Nah, yang pertama itu ada tentang silsilah kerajaan Kutai. Nah, silsilahnya itu ada Kudungga sebagai pendirinya, dan Kudungga ini punya anak yang bernama Aswawarman yang disebut sebagai pendiri Wangsakertanya kerajaan Kutai. Nah, Aswawarman sendiri di prasastinya itu disebutkan bahwa dia memiliki 3 anak. Namun Mulawarman itu salah satu anaknya Aswawarman yang banyak banget disebut-sebut di prasastinya kerajaan Kutai gitu. Dua nama lagi nggak disebut ya teman-teman, nama anaknya Aswawarman. Nah, yang selanjutnya ada yang nyebutin tentang tempat sedekahnya Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini menyedekahkan 20.000 ekor lembu pada Brahmana di tempat suci yang bernama Wapakreswara. Nah, Wapakreswara ini tuh kayak sebidang tanah yang apa ya? Yang ditujukan untuk menyimpan sesajian gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada tentang masa kejayaan kerajaan Kutai. Nah, masa kejayaannya kerajaan Kutai itu ada di pas masa Raja Mulawarman. Nah, kenapa sih bisa disimpulin kalau misalkan masa kejayaannya itu ada di Raja Mulawarman? Kita bisa lihat di prasasti yang sebelumnya yang bilang kalau Raja Mulawarman itu menyedekahkan 20.000 ekor lembu. Nah, itu tuh udah menjadi salah satu indikasi banget ya teman-teman kalau misalkan pada waktu itu tuh masyhur banget gitu sampai rajanya tuh bisa menyedekahkan 20.000 ekor lembu. Terus juga banyak banget prasasti yang menyebut-nyebut nama Mulawarman sebagai raja yang baik, kuat, dan kuasa. Selain itu pada masa Raja Mulawarman juga
sering diadakan kenduri atau perayaan. Nah, makanya bisa disimpulin kalau misalkan masa masa kejayaannya Kerajaan Kutai itu ada di masanya Raja Mula Warman. Nah, buat raja-raja setelah Raja Mula Warman itu, sayangnya, belum ada pendapat lagi nih teman-teman. Jadi, baru yang diketahui itu rajanya baru ada 3, Kudungga, Asawarman, dan Mula Warman. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyain boleh ditulis di kolom chat ya. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, aku coba lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Oke, kalau aman aku lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya mengenai keruntuhan Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai itu diduga mengalami keruntuhan pada masa Maharaja Dharma Setya yang dia itu tewas di tangan Kerajaan Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Nah, Kerajaan Kutai Kartanegara ini selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Dan selanjutnya Kutai Kartanegara menjadi kerajaan Islam yang sejak tahun 1735 semua rajanya itu bergelar yang bergelar pangeran berubah menjadi sultan dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kertanegara. Nah, itu tentang keruntuhan kerajaan Kutai. Nah, sebenarnya aku nggak nemu ya teman-teman prasasti yang nerangin soal keruntuhan kerajaan Kutai gitu. Jadi ini dari sumber buku yang aku baca kayak gini. Kalau ada yang ditanyain boleh di-chat ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, seperti yang aku bilang, Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu pertama yang ada di Jawa. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini berada di Jawa Barat, tepatnya di tepi sungai Cisadene. Nah, Kerajaan Tarumanegara berpusat di tempat yang namanya Sindapura. Kekuasaannya itu hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Nah, berdasarkan naskah Wangsakerta, Tarumanegara ini didirikan oleh Raja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi yang merupakan seorang maharesi atau pendeta dari Salankayana di India. Ia mengungsi ke Nusantara karena kerajaannya ditaklukkan oleh kerajaan Magadha. Nah, ini tuh pada abad keempat juga di Nusantara itu didatangi oleh para pengungsi dari India gitu. Karena di sana terjadi peperangan. Nah, para pengungsi ini mereka itu kayak membuat sebuah pemukiman kecil yang nanti tuh lama-kelamaan pemukimannya tuh menjadi besar dan menjadi kayak sebuah kerajaan gitu. Jadinya tuh kerajaan Tarumanegara. Padahal awalnya itu tuh cuma pemukiman kecil doang. Nah, kehidupan ekonominya dari salah satu catatan Fahian, Fahian ini merupakan salah satu musafir dari Cina, dia itu menjelaskan kalau misalkan masyarakat Tarumanegara itu sudah melakukan kegiatan dagang. Selain itu, masyarakat Tarumanegara juga melakukan pertanian. Nah, kenapa sih bisa disimpulin kalau misalkan masyarakat Tarumanegara ini melakukan pertanian? Ini tuh kita bisa lihat dari penjelasannya prasasti prasasti Tugu yang yang menjelaskan tentang penggalian sumber Candrabaga yang selain untuk untuk menghadang banjir itu juga dibangun untuk melakukan pengairan untuk pertanian gitu teman-teman. Nah, eee, yang selanjutnya ada kehidupan sosial budaya yang ada di Kerajaan Tarumanegara. Nah, diperkirakan di Kerajaan Tarumanegara itu terdapat 2 golongan, itu yang pertama golongan masyarakat yang berbudaya Hindu. Biasanya golongan masyarakat yang berbudaya Hindu ini adanya di
daerah sekitar keraton doang gitu, kayak di daerah sekitar kerajaan doang. Terus yang selanjutnya ada golongan masyarakat yang berbudaya asli, jadi masih belum tercampur sama kebudayaan dari luar atau kebudayaan Hindu-Buddha. Yang selanjutnya ada berdasarkan berita dari Vahishen bahwa pada awal abad 5 Masehi di Tarumanegara itu terdapat 3 agama. Nah, 3 agama itu adalah agama Buddha, agama Hindu yang merupakan agama yang banyak dianut pada waktu itu dan juga agama kotor. Nah, ini tuh sebenarnya agama kotor ini tuh masih masih dipertanyakan sebenarnya agama apa, tapi para ahli itu kayak apa ya, mereka itu berpendapat kalau misalkan agama kotor ini di luar dari agama yang dianut agama intinya kayak di luar agama resminya gitu, kayak animisme, dinamisme tuh disebutnya agama kotor. Tapi balik lagi itu tuh belum bisa dipastiin secara 100% gitu. Nah, terus mengenai keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Nah, seperti yang ada di kerajaan sebelumnya, nah keruntuhannya itu nggak bisa kita lihat dari prasasti yang diterbitin sama kerajaan itu sendiri gitu. Nah, buat bukti buat 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 bukti runtuhnya kerajaan Tarumanegara ini tuh kita bisa tahu dari prasasti Kota Kapur yang diterbitin sama kerajaan Sriwijaya. Nah, terus faktor lain yang menyebabkan keruntuhan kerajaan itu yang pertama ada Raja Sundawarman itu tidak memiliki kontrol terhadap kerajaan bawahannya. Jadi kerajaan bawahan itu mereka itu banyak yang melepaskan diri dari kerajaan Tarumanegara. Yang selanjutnya adalah Raja terakhir Tarumanegara yaitu Linggawarman, dia itu nggak punya pewaris atau dia itu nggak punya anak laki-laki sehingga dia itu menyerahkan kekuasaannya kepada menantunya yang bernama Tarus Bawa. Nah, sedangkan si Tarus Bawa ini dia itu merupakan raja juga, raja di kerajaan Sunda gitu. Jadi karena kerajaan Tarumanegara ini tahtanya udah dikasihin ke dia, jadi dia itu menggabungkan kerajaan Sunda dan kerajaan Tarumanegara. Nah, diperkirakan itu runtuhnya kerajaan Tarumanegara itu di tahun 666 sampai 669 antara tahun segitu karena di tahun segitu tuh udah nggak ada lagi utusan-utusan Tarumanegara yang dikirim ke Cina. Jadi diperkirakan Tarumanegara itu udah runtuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Halo, kalau apa tuh izin bertanya apa? Fadil kalau mau bertanya boleh di kolom chat nanti mungkin bisa aku jawab ya. Sekarang aku mau
Nah, tentang agama Qatar itu, aku sendiri dari buku yang aku baca buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2. Nah, itu tuh nggak dijelasin secara rinci, teman-teman. Sebenarnya aku juga masih, agak bingung maksudnya agama Qatar itu gimana. Cuma dari buku lain yang aku baca, itu tuh disebutinnya bukan agama Qatar, tapi, animisme dinamisme. Nah, kalau misalkan nanti aku udah tahu jawaban pastinya, nanti aku share di, ini ya, di grup Telegram biar kita bisa diskusi lebih lanjut di situ. Gimana Fadil? Maaf ya kalau misalkan, jawabannya belum terlalu menjawab, nanti coba aku, ini lagi, nanti aku coba baca-baca lagi ya, biar kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Nah, yang selanjutnya kita bakal bahas tentang kerajaan selanjutnya. Tentu aja. Ah, belum ternyata. Jadi, sebelum kita lanjut ke pembahasan kerajaan selanjutnya, kita bahas dulu tentang bukti peninggalan, dari kerajaan Tarumanegara. Nah, yang pertama, sebenarnya bukti prasejarahnya itu banyak ya teman-teman, ada 9, cuma karena, nggak cukup, jadi aku masukin cuma 5. Yang pertama itu ada Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ini, ditemukan di daerah Ciaruten dekat dengan muara Cisadane. Nah, di Prasasti Ciaruten ini tuh ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sangsakerta. Nah, di Prasasti Ciaruten sendiri itu terdapat, telapak kaki dan juga lukisan laba-laba. Yang selanjutnya ada Prasasti Pasir Koleangkak. Nah, Prasasti Pasir Koleangkak ini disebut juga Prasasti Jambu. Nah, kenapa sih dinamain Prasasti Jambu? Karena ditemukan di kawasan daerah perkebunan jambu. Nah, di prasasti ini tuh di, di salah satu raja yaitu Sri Purnawarman yang memerintah di Taruma dan baju zirahnya yang terkenal. Terus yang selanjutnya ada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini ditemukan daerah daerah Cilincing, DKI Jakarta dekat Bekasi. Nah, isi dari Prasasti Tugu ini tuh tentang penggalian sungai yang seperti aku bilang tadi yang yang dipergunakan untuk pertanian. Nah, buat buat isi Prasasti Tugunya aku coba bacain ya teman-teman. Ini tuh ini ya kayak terjemahannya dari bahasa Sangsakerta di prasastinya nih. Dahulu sungai yang bernama Chandrabaga telah disuruh gali oleh Maharaja Purnawarman. Maharaja yang mulia mempunyai lengan yang kuat. Setelah sampai ke istana kerajaan yang termasyur, sungai dialirkan ke laut. Di dalam tahun ke-22 dari tahta yang mulia Raja Purnawarman yang gemerlapan karena kepandaian dan kebijaksanaannya, serta menjadi panji-panji dari segala raja-raja Baginda. Baginda memerintahkan pula menggali sungai yang permai bersih jernih yang bernama Gomati. Setelah sungai itu mengalir di tempat kediaman yang mulia Nenek Sang Pendeta, Sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik tanggal 8 Paro Petang bulan Falguna dan selesai pada tanggal 13 Paro Terang bulan Caitra hanya 21 hari saja. Sedang galian itu panjangnya 6.122 tumbak. Upacara selamatan dilakukan oleh para Brahmana disertai 1.000 ekor sapi yang dikorbankan. Nah, prasasti ini tuh ngejelasin tentang
pembuatan sungai yang dilakukan untuk pengendalian banjir dan juga membantu usaha pertanian. Sungai itu disebut Sungai Candrabaga. Nah, yang selanjutnya ada Prasasti Muara Cianten. Nah, Prasasti Muara Cianten ini ditemukan di Muara Cianten, Bogor, yang isinya mirip prasasti Pasir Awi yang terdapat tulisan ikal dan telapak kaki. Namun, sayangnya isi dari Prasasti Muara Cianten ini belum bisa disimpulkan gitu. Terus yang terakhir ada Prasasti Kebun Kopi. Nah, Prasasti Kebun Kopi ini berisi tulisan dan telapak kaki gajah yang ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cabung Bulan, Bogor. Nah, isi dari prasasti ini tuh gak banyak ya teman-teman, cuma kayak tulisannya aku bacain. Di sini nampak sepasang tapak kaki, titik-titik yang seperti air wata. Gajah penguasa Taruma yang agung dalam titik-titik dan kejayaan. Jadi isi dari prasasti kebun kopi ini belum sepenuhnya bisa terbaca. Nah, teman-teman. Jadi baru segitu doang yang bisa terbaca di prasasti kebun kopi ini. Nah, sampai sini mana ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung? Boleh. Fadil mau bertanya apa? Nah, tali peninggalan itu biasanya cuma pasti aja. Misalkan di kerajaan lain tuh ada yang buktinya kayak candi, arca. Sebenarnya nggak salah, kerajaan Tarumanegara juga ada bukti lainnya selain prasasti, cuma yang biasanya di sama biasanya prasasti kan. Jadi aku di sini cuma masukin soal prasasti. Tapi sebenarnya banyak bukti peninggalan dari kerajaan itu nggak prasasti aja. Ada ini, ada arca, terus juga ada candi kayak Candi Borobudur kan. Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu kan juga merupakan salah satu ini peninggalan kerajaan. Jadi peninggalan itu nggak cuma prasasti, tapi juga bisa kayak yang lain-lain gitu. Nah, sampai sini Fadil ada yang mau ditanya lagi nggak? Boleh, apa tuh yang mau ditanyain?
Fadil kalau ada yang mau ditanyain boleh di-chat aja ya, aku coba lanjut dulu ke pembahasan selanjutnya biar, waktunya juga efektif. Oke, karena Fadil udah udah ngirim pertanyaan, jadi aku coba jawab ya. Misalkan kalau buktinya berupa prasasti, apa yang membedakan prasasti kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain? Nah, biasanya yang ngebedainnya itu adalah, biasanya isinya, karena, biasanya kebanyakan isi prasasti itu mengagung-agungkan raja gitu. Jadi biasanya nama nama rajanya pasti beda dan di tempat ditemuinnya juga pasti beda. Kayak sebenarnya, ada prasasti yang ditemuinya bukan di tempat si kerajaan itu, cuma kebanyakan, di kerajaan itu gitu, maksudnya di daerah-daerah sekitar situ. Dan yang paling ngebedain sih, isinya ya, karena isinya itu ada yang soal silsilah raja, ada yang ngagung-ngagungin suatu raja gitu. Jadi itu sih paling cara ngebedainnya, walaupun kalau misalkan dilihat secara sekilas, itu tuh nggak ada bedanya gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa baca isinya, mungkin kita nggak tahu nih ini tuh prasasti dari kerajaan mana. Tapi kalau misalkan bisa bas bas kita bisa baca isinya, kita bisa tahu tuh isinya tuh, tentang apa sih, dan itu tuh lagi, apa ya, nyebutin nama siapa sih, kayak gitu. Sampai sini, gimana Fadil, ada yang mau ditanyain lagi? Atau aku lanjut dulu ya? Nanti boleh kalau ada yang mau ditanyain lagi di-chat aja, nanti aku jawab. Nah, yang selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, tentang kerajaan, Sriwijaya ini ada beberapa, pendapat gitu mengenai letak geografisnya. Yang pertama, George Sude, dia itu pada tahun 1918 mengemukakan bahwa pusat Sriwijaya itu ada di Palembang, meskipun pendapat ini juga banyak ditentang sama, ahli-ahli lain, karena penemuan tentang kerajaan Sriwijaya di Palembang itu, penemuan arkeologisnya itu sedikit gitu. Terus yang selanjutnya ada J.L. Muns. Nah, dia itu merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan berita Cina dan Arab, lalu menyimpulkan kalau misalkan kerajaan Sriwijaya itu tadinya berpusat di Kedah, berpusat sebentar ya teman-teman, maaf laptop aku agak error. Coba aku ini dulu. Nah, kenapa sih bisa, terjadi perbedaan pendapat, ini tuh gara-gara banyak ahli itu yang bilang kalau misalkan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara itu, kerajaan kunonya cenderung sering banget berpindah-pindah, pusat pusat kerajaan gitu. Terus juga selain itu, ada teori Mandala yang bentar aku agak lupa siapa yang mencetuskan teori Mandala itu, tapi dia itu bilang kalau misalkan, eee, pusat kerajaan, pusat kerajaan kuno Asia Tenggara itu rata-rata bukan sebuah tempat geografis gitu, tapi, pusat kerajaannya itu tuh berupa, raja-raja yang berkuasa pada waktu itu gitu. Makanya ada beberapa pendapat soal, letak, pastinya kerajaan Sriwijaya ini gitu. Nah, yang mengemukakan tentang teori Mandala itu namanya Robert van Hein Geldern. Nah, dia itu bilang kalau misalkan bahwa pusat kerajaan kuno di Asia Tenggara itu adalah raja sendiri dan pengaruhnya, bukan
letak geografis, makanya kerajaannya itu tuh pindah-pindah. Selain itu juga kerajaan Sriwijaya ini tuh kan kerajaan yang bercorak maritim. Jadi biasanya itu pindah-pindah gitu lokasi pusat pemerintahannya. Jadi belum tahu yang pastinya ada di mana, makanya ada beberapa pendapat. Nah, yang selanjutnya ada tentang pembentukan kerajaan Sriwijaya. Nah, awalnya Sriwijaya ini cuma kerajaan kecil yang berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh seorang raja yang namanya Dapuntahyang. Dapuntahyang ini berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya dan menjadi kerajaan maritim yang termasyhur pada waktu itu. Nah, pas ini ada yang mau ditanyain nggak soal letak geografi pembentukan kerajaan Siak? Oke, aku coba lanjut dulu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada tentang kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada sistem ekonomi kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini tuh berada di apa ya, tempatnya tuh strategis banget gitu ya, di jalur perdagangan. Jadi Menjebak mana? Jadi ekonomi yang berkembangnya itu adalah perdagangan. Selain itu juga sebelum perdagangan, penduduk Sriwijaya itu banyak yang bertani gitu. Nah, karena Sriwijaya ini menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Jadi kerajaan mungkin maksudnya ngomong nih ana laundry paling. Oh, maksudnya ngono, Bu. Iki maksudnya Mbak yang ngomong. Pak, ana laundry. Bapak, laundry ya. Iya, Nok. Pak, laundry ya. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Nah, karena kerajaan Sriwijaya ini menjadi pengendali dari jalur perdagangan di daerah Selat Malaka dan Selat Sunda. Nah, sebelum itu Sriwijaya itu sering banget naklukin kerajaan-kerajaan di sekitar situ gitu. Salah satunya kerajaan yang ditaklukin sama kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan Melayu. Nah, kenapa sih kerajaan Sriwijaya itu banyak banget ngelakuin penaklukan? Karena dia itu mau mengamankan jalur perdagangan itu cuma buat dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya ada tentang sistem kepercayaan. Nah, masyarakat Sriwijaya ini diyakini menganut agama Buddha. Salah satu buktinya itu adalah Etsing, dia itu merupakan salah satu musafir dari Cina. Dia itu melaporkan bahwa di Sriwijaya, Sriwijaya itu menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di Nusantara.
Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, kalau misalkan, belum ada yang ditanyain, aku lanjut dulu ke, ini ya, sumber-sumber dari atau bukti-bukti adanya, kerajaan Sriwijaya. Nah, karena kerajaan Sriwijaya ini masyhur banget, pada waktu itu, nah jadi sumber-sumbernya itu bukan cuma ada di atau bukti-buktinya itu bukan cuma ada dari dalam negeri doang, tapi ada juga yang dari luar negerinya. Tapi untuk yang di slide ini kita bahas dulu soal yang di dalam negerinya. Nah, di kerajaan Sriwijaya itu ditemuin beberapa prasasti, bukan cuma 3 sebenarnya, tapi lebih banyak, cuma karena takut waktunya kelamaan dan nggak cukup juga, jadi aku cuma masukin 3. Nah, yang pertama itu ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ini berangkat tahun 684 Masehi. Nah, prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya yang bernama Dapun Tahiang membawa tentara sebanyak 20.000 orang berhasil menundukkan Minangatamuan. Nah, uniknya prasasti yang ada di Kerajaan Sriwijaya ini, kalau misalkan prasasti-prasasti sebelumnya itu ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, prasasti Kerajaan Sriwijaya ini tetap menggunakan huruf Pallawa, tapi menggunakan bahasa Melayu kuno. Itu bedanya gitu. Dan itu juga mungkin bisa jadi salah satu jawaban buat pertanyaan Fadil tadi yang membedakan prasasti kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya apa, selain isinya, tapi bahasa yang digunakan juga mungkin beda gitu. Walaupun hurufnya tetap sama Pallawa, tapi bahasanya bisa beda. Terus yang selanjutnya ada Prasasti Kota Kapur. Nah, Prasasti Kota Kapur ini berangkat tahun 686 Masehi. Nah, prasasti ini menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya berusaha untuk menaklukkan bumi Jawa yang tidak setia kepada Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini tuh sebenarnya masih banyak banget ya pendapat soal bumi Jawa yang ditaklukkan di sini tuh siapa. Ada yang menyebutnya Tarumanegara, ada juga yang bilang kalau misalkan bumi Jawa ini tuh ya yang nggak spesifik ke kerajaan apa-apa, tapi dia itu uh, ta tapi dia itu menunjukkan kayak di luar kekuasaannya Sriwijaya kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini tuh nggak ada angka tahunnya teman-teman. Cuma isinya itu berupa kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan dan tidak tunduk kepada Sriwijaya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Halo teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku coba lanjut dulu ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kerajaan Sriwijaya ini tuh masyhur banget. Jadi sumbernya itu bukan cuma ada atau buktinya itu bukan ada bukti yang ada di dalam negeri aja, tapi ada juga bukti dari luarnya gitu. Yang pertama tuh ada dari berita Cina. Nah, berita Cina ini tuh dalam catatannya Itsing saat perjalanan sebelum ke India, ia sempat singgah ke Sriwijaya. Dan sesudah dari India, ia singgah lagi selama hampir kurang lebih 5 tahun untuk menerjemahkan kitab agama Buddha ke dalam bahasa Cina. Dalam catatan itu dikatakan
menceritakan bahwa di India, ini tuh bentar. Nah, ini tuh dalam catatan ini tuh dikatakan kalau misalkan di India terdapat seorang pendeta besar yaitu Saya Kitri atau Dharma Kitri. Yang selanjutnya dari berita Arab. Nah, dari berita Arab ini kita dapat tahu kalau misalkan banyak pedagang Arab yang melakukan kegiatan perdagangan ke kerajaan Sriwijaya. Bahkan di pusat kerajaan Sriwijaya ditemukan perkampungan-perkampungan orang Arab yang tinggal untuk sementara yang disebut tahsih. Nah, selain itu, orang-orang Arab juga punya sebutan ke kerajaan Sriwijaya seperti Zabak, Sabai, atau Sribusa. Yang selanjutnya ada berita dari India. Nah, berita dari India ini tuh berupa prasasti. Kalau misalkan berita dari Cina dan dari Arab itu berupa memoir atau catatan, kalau misalkan dari India ini tuh berupa prasasti. Ada 3 prasasti yang masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti Nalanda yang berisi tentang permintaan Balaputra Dewa, salah satu rajanya Sriwijaya, agar memberikan sebidang tanah kepada Raja Dewa Paladewa untuk membangun asrama bagi pelajar Sriwijaya yang belajar agama Buddha di India. Selain prasasti Nalanda juga ada prasasti Tanjore dan juga prasasti Sri Lanka. Nah, di prasasti Sri Lanka ini tuh ditemukan di Sri Lanka dan diperkirakan berasal dari abad ke 11 yang isinya kok 11? Pokoknya isinya itu menyebutkan Suryanara dari Wangsa Malayutra dinobatkan sebagai Maharaja di Suwarnapura atau Sriwijaya. Pangeran Suryanara menundukkan Mahabrahma. Nah, ini tuh sebenarnya buat isinya itu tuh lumayan sulit dimengerti ya teman-teman, karena biasanya isi-isi prasasti itu tuh ditulisnya sama para Brahmana atau sama para pujangga yang kadang bukan arti yang sesungguhnya gitu, jadi arti yang tersirat. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau penjelasannya ngebingungin gitu? Atau gimana nih teman-teman? Kalau nggak ada, aku lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ya. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu ada tentang keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Nah, tentang keruntuhan kerajaan Sriwijaya ini bisa dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, secara atau tentang aspek geografisnya. Nah, kan wilayah Palembang itu waktu itu semakin jauh dari laut karena menghadapi lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi. Secara ekonomis, akibat Palembang yang semakin jauh dari laut, maka kapal dagang yang singgah tidak sebanyak dahulu, dan ini tuh berpengaruh banget ke ekonominya kerajaan Sriwijaya yang nggak bisa semasyhur dulu gitu, karena kapal dagangnya pun ya nggak sebanyak dulu, jadi mereka nggak bisa melakukan perdagangan sebanyak dulu dan mereka tidak bisa meminta upeti sebanyak dulu. Nah, yang selanjutnya ada secara militer. Nah, kerajaan Sriwijaya ini
banyak banget diserang oleh kerajaan-kerajaan lain seperti oleh Raja Dharmawangsa dari Medang pada tahun 990 Masehi, dan juga diserang oleh kerajaan Chola Mandala pada tahun 1023, 1030, dan 1068. Yang terakhir, kerajaan Sriwijaya ini diserang oleh kerajaan Singasari yang melakukan ekspedisi Pamalayu. Nah, yang selanjutnya secara aspek politiknya, Sriwijaya ini udah nggak mampu lagi ngontrol daerah di bawah kekuasaannya. Jadi daerah-daerah di bawahnya itu banyak yang bisa dibilang memerdekakan diri gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Karena kita sebenarnya masih ada lagi kerajaan yang mau aku bahas, cuma nggak akan di pertemuan ini, mungkin di pertemuan selanjutnya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Halo, gimana nih, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, oke Fadil kalau aman. Kalau yang lain ada yang mau ditanyain? Intan ada yang mau ditanyain nggak? Atau Tria, atau Ikvina, atau Pia? Gimana nih penjelasannya tadi? Aman kan? Atau aku tadi ngejelasinnya terlalu cepat nggak teman-teman? Oke. Oke, mungkin buat penjelasan tentang kerajaan yang 3 tadi udah sampai sini, tapi jangan selesai semangatnya dulu karena masih ada lagi nih teman-teman, 4 kerajaan lagi yang belum dibahas. Nah, ini tuh 4 kerajaan ini tuh seru banget, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Karena 4 kerajaan ini tuh saling berhubungan satu sama lain. Jadi kita tuh kayak, aku sebenarnya jadi ini tuh aku pas baca-baca tuh kayak seru banget, terus intrik-intrik antara di Kerajaan Singasari tuh yang menurut aku seru gitu. Nah, jadi ditungguin aja ya teman-teman pertemuan selanjutnya, karena di pertemuan selanjutnya sama aku lagi, dan kita bakal bahas soal 4 kerajaan yang belum sempat kita bahas hari ini. Nah, buat sekarang teman-teman boleh isi presensinya, atau kalau ini link presensinya boleh di-scan ya teman-teman. Terus juga boleh nih masuk ke Telegram, nanti kita kalau ada yang mau ditanya boleh tanya di sana, nanti aku jawab kalau misalkan aku tahu jawabannya. Selain itu kalau teman-teman punya rezeki lebih, boleh diisi link traktir bersinarnya. Nah, aku mau minta maaf ya teman-teman, sebelumnya tadi belum sempat on cam-nya nggak lama gitu, karena laptop aku error banget gitu. Kalau misalkan on cam tuh mati nyala, jadi aku nggak bisa on cam, maaf ya teman-teman. Dan buat yang UTBK, yang buat UTBK-nya gelombang 1, semangat ya. Aku tahu kalian pasti bisa karena kita udah mempersiapkan sampai sejauh ini. Aku lupa belum stop share dan masih